Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu lagi dengan pelajaran tematik. Marilah pertemuan hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal keragaman bahan makanan pokok Nusantara. Literasi tema 2. Apakah kalian mengenal tanaman ini? Ya, ini adalah tanaman gadung yang banyak di sekitar kita. Gadung adalah tanaman umbi-umbian asli Indonesia. Bahan makanan ini termasuk murah jika dibandingkan dengan beras, kentang, atau jagung. Umbi gadung merupakan sumber karbohidrat yang baik. Jadi, umbi gadung dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Harga umbi jagung juga relatif murah. Mungkin bagi kalian yang tinggal di kota masih asing dengan tanaman gadung ini. Namun bagi teman-teman kita yang tinggal di pedesaan pasti sudah sangat akrab. Tanaman ini banyak terdapat di pedesaan. Tanaman gadung menghasilkan umbi yang dapat dimakan. Akan tetapi tanaman ini mengandung racun. Meski beracun, mengkonsumsi gadung tidak berakibat fatal. Keracunan gadung dapat mengakibatkan pusing dan muntah-muntah. Jadi, gadung harus diolah dengan baik dan benar agar racunnya hilang atau berkurang. Umbi gadung olahan yang paling dikenal adalah keripik gadung. Padahal di beberapa desa, gadung rebus juga banyak dikonsumsi secara langsung. Selain itu, umbi gadung dapat dijadikan tepung. Dipercaya tepung ini mengandung nilai gizi yang baik. Tepung gadung dapat digunakan untuk tambahan membuat berbagai makanan tradisional. Berikutnya adalah ganyong. Tanaman ganyong berasal dari Amerika Selatan. Penyebarannya ke beberapa wilayah dibawa oleh para penjelajah atau pedagang. Lalu ganyong menyebar ke berbagai daerah di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia dikenal dua jenis ganyong, yaitu ganyong merah dan ganyong putih. Untuk jenis ganyong merah, batang, daun, dan pelepahnya berwarna hijau atau ungu. Sementara itu jenis ganyong putih memiliki batang, daun, dan pelepah berwarna hijau. Sisi umbinya tipis berwarna merah kecoklatan. Umbi ganyong adalah tanaman sumber karbohidrat yang baik. Umbinya yang tua dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan tradisional atau dapat juga diparut untuk diambil pati sarinya. Umbi ganyong muda dapat dimakan secara langsung, biasanya dibakar atau direbus terlebih dahulu. Ingin tahu rasanya? Manis dan gurih loh. Jika kalian punya kebiasaan ngemil, coba sekali-kali memintalah ibu untuk menyediakan sajian ganyong atau olahan dari tepung ganyong. Oh ya, tepung ganyong juga dapat digunakan sebagai bahan campuran seperti digunakan untuk pembuatan nasi jagung dan bahan-bahan membuat kue yang lezat. Berikutnya, Garut. Garut? Kok terdengar seperti nama kota ya? Iya, kalian benar sekali. Nama umbi ini memang sama dengan nama kota di Jawa Barat. Akan tetapi, Garut yang ini adalah nama tanaman umbi-umbian. Garut termasuk tanaman penghasil karbohidrat yang baik. Umbi Garut memiliki pati yang cukup tinggi. Dicampur dengan pati singkong dapat dibuat cendol, cilok, atau kerupuk. Kamu suka cilok kan? Umbi Garut yang muda dapat dimakan secara langsung setelah direbus atau dibakar. Rasanya bagaimana? Tidak jauh berbeda dengan rasa ganyong, tetapi lebih renyah, lebih manis, dan lebih segar.
Selain dapat dimakan secara langsung, umbi Garut dapat dibuat pati atau tepung. Kedua jenis hasil olahan dari umbi Garut ini dapat dijadikan campuran berbagai jenis makanan, misalnya jenang, dawet, dan kue-kue. Berikutnya adalah gembili. Gembili adalah salah satu jenis tanaman umbi-umbian. Di beberapa tempat di pedesaan, umbi ini masih menjadi salah satu makanan kegemaran. Umbi gembili sangat enak dimakan dengan cara direbus atau dikukus saja. Umbi ini lebih aman jika dibandingkan dengan gadung atau talas. Selain mengandung karbohidrat, umbi gembili juga mengandung kalsium, vitamin A, dan protein sehingga gembili ini bagus untuk tubuh. Umbi gembili dapat digunakan sebagai bahan pembuat mie, kerupuk, atau kue tradisional. Selain itu, gembili dapat dijadikan tepung juga. Makanan ini tentu lebih sehat jika dibandingkan dengan jenis makanan siap saji yang dijual di pasaran. Jadi mulai sekarang boleh dicoba karena selain menggantikan posisi nasi, gembili juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kalau yang ini pasti kalian sudah mengenalnya. Ya, jagung. Jagung adalah salah satu tanaman terkenal di seluruh dunia, begitupun di Indonesia. Makanan hasil olahan dari jagung banyak beredar di pasaran. Jagung dapat dikonsumsi langsung. Jagung dapat dibakar atau direbus. Beberapa daerah di Indonesia, jagung masih menjadi makanan pokok. Untuk makanan pokok, jagung biasanya dibuat menjadi nasi jagung terlebih dahulu. Namun, ada yang menjadikan jagung berupa butiran kecil atau tepung. Selanjutnya, jewawut. Jewawut adalah jenis tanaman biji-bijian. Di beberapa negara maju, jewawut sudah cukup luas dibudidayakan. Di Indonesia, jewawut ini tidak begitu terkenal. Meskipun dikenal, jewawut ini hanya sebagai pakan burung saja. Di negara-negara maju, jewawut sudah banyak digunakan sebagai bahan makanan. Biji jewawut dapat dibuat tepung untuk campuran makanan. Selain mengandung serat yang tinggi, jewawut juga mengandung vitamin B dan karbohidrat. Secara tradisional, jewawut dapat diolah menjadi bubur atau dodol. Ada juga yang sudah mengolah jewawut ini menjadi nasi pengganti beras. Cara sederhana mengolahnya, biji jewawut disasah menjadi beras. Setelah direndam lalu dikukus seperti nasi. Nasi jewawut dapat disantap dengan gula merah dan kelapa seperti nasi ketan. Rasa nasi jewawut lebih enak dari snack buatan pabrik loh. Tanaman ini tidak asing lagi bagi kita. Iya, kentang. Keripik kentang atau kentang goreng pasti sudah kerap sekali. Kentang selalu ada dalam keseharian kita, bukan? Kentang termasuk umbi yang memiliki karbohidrat. Akan tetapi jumlah karbohidrat kentang itu lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi. Sudah banyak orang yang mengkonsumsi kentang sebagai pengganti nasi. Selain makanan pokok pengganti, kentang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Misalnya, untuk menjaga kesehatan tulang, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan usus, dan mengobati insomnia. Berikutnya adalah kimpul. Kimpul memiliki banyak kelebihan dari nilai gizinya. Dibandingkan dengan umbi yang lain, pati sari kimpul lebih mudah dicerna. Umbi kimpul juga mengandung kalsium, fosfor, vitamin A, dan vitamin B. Umbi kimpul baik juga digunakan sebagai bahan makanan balita. Caranya, umbi direbus dan dilumatkan. Tingkat kecernaan umbi patinya cukup tinggi. Jumlah kalsium dan fosfor kimpul bagus untuk pembentukan tulang.
Makanan olahan dari kimpul selain keripik dapat juga dibuat perkedel dan puding. Ada yang mengenal tanaman ini? Iya, labu kuning. Tentu saja kita sering melihatnya di supermarket atau pasar tradisional. Kebanyakan masyarakat Indonesia mengenal buah labu kuning sebagai sayur. Ada juga yang menjadikannya sebagai kolak atau campuran kue. Padahal labu kuning dapat diolah menjadi aneka jenis makanan. Misalnya dibuat bolu kukus, kue talam, klepon, dan puding. Labu kuning memiliki kandungan vitamin A dan serat yang tinggi. Hal ini bagus untuk kesehatan mata, antioksidan, dan pencernaan. Tepung labu kuning juga memiliki kandungan gizi yang baik. Nilai gizinya lebih unggul dari tepung terigu dan tepung beras. Tepung labu kuning sangat baik digunakan untuk meningkatkan nilai gizi pada anak-anak. Pengolahan yang paling sederhana, labu kuning dapat dikukus dan langsung dikonsumsi. Rasa labu kuning itu manis dan segar sekalipun tanpa tambahan pemanis. Siapa yang tidak mengenal buah yang satu ini? Iya, buah pisang. Di Indonesia banyak sekali jenis pisang. Mereka menyebar di seluruh wilayah tanah air. Walaupun jenis dan bentuknya berbeda, pisang secara umum memiliki kandungan gizi yang sama. Pisang kaya akan vitamin A, vitamin C, kalsium, dan fosfor. Itu sebabnya makanan pisang dapat mencegah luka lambung, menurunkan kolesterol, mencegah kanker usus, dan menjaga kesehatan jantung. Dalam bentuk tepung dan saripati, pisang juga sangat kaya akan karbohidrat dan protein. Tepung pisang dapat digunakan sebagai bahan campuran roti, kue, biskuit, bubur bayi, es krim, dan puding. Pisang masak dapat dimakan begitu saja atau diolah terlebih dahulu. Berbagai jenis pisang sangat baik untuk dijadikan tepung, keripik pisang, dan kolak pisang. Berikutnya, sagu. Sagu adalah tepung atau olahan dari pemrosesan batang rumbia. Ada yang tahu apa itu rumbia? Yaitu tanaman jenis palem. Sagu kaya akan karbohidrat tetapi miskin gizi lainnya. Itu sebabnya makan sagu harus ada lauk pauk yang menyertainya. Hingga kini sagu adalah salah satu makanan pokok di daerah Indonesia Timur, misalnya Papua, Maluku, Sulawesi, dan daerah Nusa Tenggara Timur. Mengkonsumsi sagu itu tidak akan menyebabkan kegemukan, justru makan sagu dapat mencegah sembelit dan kanker usus. Sagu juga memiliki kadar indeks glikemik yang rendah sehingga dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tentu, tepung sagu dapat dibuat aneka makanan, misalnya pempek, kue sagu, cilok, dan ongol-ongol. Sementara itu, di Maluku dan Papua, sagu dapat diolah menjadi papeda. Papeda inilah yang menjadi nasi bagi mereka. Jika teman menyantap papeda, biasanya disertai dengan ikan kuah kuning dan sayur ganemo. Berikutnya, sukun. Sukun adalah buah yang mengandung karbohidrat. Konon sebelum mengenal padi, dahulu banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi sukun sebagai makanan pokok. Wah, luar biasa ya. Selain mengandung karbohidrat, sukun juga banyak mengandung unsur-unsur vitamin. Kandungan protein dan karbohidrat pada sukun segar lebih tinggi dari singkong, ubi jalar, dan kentang. Dalam bentuk tepung, nilai gizi sukun setara dengan beras. Selain keripik sukun yang kita kenal, hasil olahan buah sukun yang tidak kalah lezat antara lain sukun goreng tepung, kolak sukun, kek sukun, perkedel sukun, risol, pizza, dan nastar sukun. Sukun dapat dikeringkan dan dibuat tepung, juga dapat dibuat campuran membuat makanan yang lain. Selanjutnya adalah singkong. Singkong adalah salah satu umbi sumber karbohidrat.
Tanaman singkong sudah banyak ditanam hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Singkong memiliki kandungan energi yang tinggi sehingga dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Singkong mempunyai indeks glikemik rendah, cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. Berikutnya adalah suwek. Suwek adalah tanaman asli Asia Tenggara. Biasanya suwek tumbuh di tempat teduh atau naungan pohon-pohon. Ketika musim kemarau, batang dan bunga suwek tidak tampak di atas permukaan tanah. Untuk dapat mengambil suwek, kita harus menggali tanah. Umbi suwek dapat dikonsumsi dengan cara dikupas, dibersihkan, lalu dikukus terlebih dahulu. Umbi suwek juga dapat dikeringkan dan dibuat tepung. Oleh karena penghasil karbohidrat, umbi suwek dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Akan lebih baik jika memakan suwek ditambahkan dengan lauk pauk. Umbi suwek memiliki serat pangan yang tinggi. Hal ini sangat baik untuk mencegah kanker usus besar, kegemukan, kolesterol, dan kencing manis. Barangkali kalian sering melihat tanaman ini di taman atau di pinggir jalan. Ya, benar sekali. Talas. Namun tidak semua yang kalian lihat itu dapat dikonsumsi. Sebab ada juga tumbuhan talas sebagai tanaman hias. Talas dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Selain itu, talas dapat pula diolah menjadi talas goreng, keripik talas, dan kue talas. Pengolahan sederhana dapat dengan cara dikukus lalu dimakan dan dilumatkan untuk dibuat jenang atau getuk. Talas dapat juga dikeringkan dan dibuat tepung. Talas memiliki kandungan gizi yang tinggi, menjadi sumber karbohidrat dan serat yang cukup. Jadi mengkonsumsi talas sangat baik untuk sumber energi. Berikutnya, ubi jalar. Ubi jalar memiliki nilai gizi yang tinggi, juga kaya akan vitamin dan mineral. Umbi ubi jalar dapat tahan lama. Jika disimpan lebih lama, rasanya akan semakin manis. Umbi ubi jalar aman dikonsumsi oleh semua usia, bahkan untuk bayi di atas 6 bulan sekalipun. Umbi ubi jalar mengandung antioksidan alami. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketahanan tubuh. Beberapa produk olahan umbi ubi jalar yang dikenal masyarakat yaitu keripik ubi jalar, perkedel, donat, kue sus, bolu kukus, dan es krim. Selain mengandung karbohidrat, ubi jalar juga mengandung vitamin C, vitamin B, dan fosfor. Hal ini ampuh untuk melawan infeksi. Bahkan ubi jalar juga dianjurkan bagi ibu hamil. Dan yang terakhir adalah uwi. Uwi adalah tumbuhan merambat dan banyak sekali jenisnya. Di seluruh dunia terdapat sekitar 600 jenis uwi-uwian. Dari 600 jenis uwi hanya sekitar 20-an yang dimanfaatkan. Beberapa jenis lainnya digunakan untuk obat tradisional, pestisida, dan pewarna makanan. Umbi uwi masih dapat ditemukan di pasar-pasar lokal, khususnya di Pulau Jawa. Umbi ini biasanya dipasarkan dalam bentuk umbi segar. Baik anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.